Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat 7 fitur keren di kamera HP Samsung di update One UI 4.1. Kalau sebelumnya versi update One UI 4.1 ini baru ada di seri S22 saja. Tapi sejauh ini versi One UI 4.1 ini sudah diturunkan ke beberapa seri di bawahnya. Seperti seri S21 Plus yang kita gunakan juga sudah mendapatkan update One UI 4.1 ini. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat 7 fitur keren di kamera HP Samsung setelah update One UI 4.1. Untuk fitur pertama yang ada di update terbaru One UI 4.1 di aplikasi kamera ada di menu Director's View. Saat kalian membuka aplikasi kamera kemudian masuk ke mode Director's View, di update terbaru One UI 4.1 sekarang kalian bisa memisahkan hasil video yang kalian rekam melalui Director's View. Kalau sebelumnya video yang kalian rekam melalui fitur Director's View ini akan tersimpan dalam satu file video yang sama. Dan di update terbaru kali ini kalian bisa memisahkan kedua video yang berbeda ini menjadi dua file video yang berbeda yang bisa kalian edit lagi nantinya. Jadi kalau kalian tekan menu di tengah atas ini di mode Director's View, kalian bisa mengaktifkan fitur yang bisa menyimpan kedua videonya secara terpisah. Sebagai contoh perbedaannya, saat kalian langsung merekam tanpa mengaktifkan fitur terbaru ini di mode Director's View, untuk hasil kameranya nantinya video yang bagian kamera depan dan kamera belakang ini akan langsung bergabung dalam satu format video yang sama. Dan kalian tidak bisa edit lagi posisi dan juga ukuran dari kedua video ini setelah videonya direkam. Jadi nantinya saat kalian melihat hasil videonya di galeri seperti ini, hasil videonya akan menjadi satu file video dan kalian tidak bisa edit lagi secara terpisah. Dan kalau kalian mengaktifkan mode terbaru ini dengan tekan di tengah atasnya ini, kemudian rekam di mode Director's View, nanti hasil videonya ini bisa kalian edit lagi secara terpisah. Jadi untuk ukuran video yang kamera depan dan kamera belakang, nantinya kalian bisa sesuaikan dengan editan yang kalian inginkan. Kalau kalian merekam dengan mode terbaru ini, di video yang kalian ambil akan ada tulisan indikator di kanan atasnya untuk mode Director's View dan kamera yang digunakan. Kemudian perbedaannya juga bisa langsung kalian temukan saat kalian edit hasil videonya. Saat kalian tekan edit video akan muncul pilihan dual video dan single video. Kalau kalian ingin edit video yang front camera saja, kalian bisa pilih yang single video, dan kalau kalian memilih yang dual video, nanti aplikasi video editornya akan langsung otomatis memilih kamera depan dan kamera belakang yang kalian rekam secara langsung melalui Director's View. Di sini misalnya kita pilih yang dual video. Kemudian di sini setelah kalian sudah merekam kedua videonya dengan mode Director's View, kalian masih bisa edit-edit posisi dari videonya seperti ini. Jadi kalian bisa lebih leluasa edit kedua hasil video yang sudah kalian rekam melalui Director's View. Jadi kita ingin membuat format seperti ini, kalian tinggal sesuaikan saja posisinya. Kemudian kalian bisa langsung save videonya ke dalam sebuah video yang baru. Jadi kalau kalian memiliki beberapa format video yang ingin kalian hasilkan dari mode Director's View, kalian bisa memanfaatkan fitur terbaru di update One UI 4.1 ini. Jadi dengan sekali rekam video dengan kamera belakang dan kamera depan di mode Director's View, nanti kalian bisa mendapatkan berbagai format yang berbeda yang bisa kalian edit setelah merekam video sekalipun. Kemudian fitur baru yang kedua yang ada di update terbaru One UI 4.1 adalah kalian bisa menambahkan efek foto portrait bahkan di foto yang sudah kalian ambil sebelumnya dalam mode kamera biasa. Jadi kalau kalian lupa untuk mengaktifkan mode portrait saat mengambil foto, di update terbaru kali ini kalian masih bisa menolong hasil editannya sehingga memiliki efek portrait. Di sini misalnya kalian bisa melihat ada beberapa foto yang kita coba ambil. Untuk hasil foto portrait yang biasa kita ambil akan ada mode change background effect seperti ini. Dan kalau kalian mengambil fotonya dalam mode portrait, kalian masih bisa mengubah editannya sesuai dengan yang kalian inginkan setelah mengambil fotonya sekalipun. Dan di update terbaru kali ini sekarang walaupun kalian tidak mengambil foto dalam mode portrait seperti ini, kalian masih tetap bisa mengaktifkan fitur portrait ini di foto kalian. Untuk contohnya misalnya di foto yang ini yang kita ambil dengan mode kamera biasa tanpa mengaktifkan mode portrait, dan setelah fotonya diambil sekarang di update One UI 4.1, sekarang kita tetap masih bisa mengaktifkan fitur portraitnya walaupun modenya tidak kalian ambil dengan mode portrait dan hanya dengan mode kamera biasa seperti ini. Caranya kalian tinggal tekan di opsi 3 titik kanan bawah ini, kemudian pilih add portrait effect, dan sekarang hasil fotonya akan otomatis ditambahkan mode portraitnya. Jadi sekarang di update terbaru One UI 4.1 kalian masih punya kemungkinan untuk menambahkan efek portrait seperti ini di foto-foto yang sudah pernah kalian ambil sebelumnya. Dan efeknya juga cukup rapi dan hampir sama dengan efek portrait yang biasa. Hanya saja untuk fitur add portrait effect yang tadi kalian hanya bisa menambahkan efek blur di backgroundnya saja. Dan kalian belum bisa change background effect seperti di mode portrait seperti ini. Kemudian fitur baru yang ketiga yang juga tak kalah menarik adalah lighting position editing. Untuk fitur ini juga masih berhubungan dengan efek portrait. Untuk lighting position editing ini maksudnya adalah
adalah sekarang kalian bisa mengganti posisi lighting di foto-foto yang sudah kalian ambil dalam mode portrait. Misalnya di foto ini yang sudah kita ambil dalam mode portrait, dan di sini kita bisa ganti background effect-nya. Di update terbaru One UI 4.1 ini, sekarang kalian bisa mengganti posisi lighting di objek yang kalian foto. Kalian bisa coba fitur barunya di mode studio ini, kemudian klik di opsi yang kanannya ini untuk mengatur lighting. Kalau di versi One UI 4.0 sebelumnya, kalian hanya bisa mengatur intensitas brightness di objeknya saja. Di update terbaru One UI 4.1 ini, fitur terbarunya sekarang kalian bisa mengganti posisi lighting dengan mengubah titik yang ada di lingkaran ini. Kalian bisa lihat perbedaannya, misalnya kita coba lighting yang paling tinggi seperti ini, kalian bisa mengubahnya ke arah kiri seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian kiri terlihat lightingnya lebih terang dibandingkan yang kanan, dan kalau kita pindahkan lightingnya ke kanan, terlihat bagian kanannya akan terlihat lebih terang. Jadi seolah-olah cahaya yang ada di sini lebih dominan dibandingkan yang sebelah kiri. Jadi ini adalah salah satu fitur yang sangat menarik karena kalian bisa mengganti efek lighting yang ada di objek yang kalian foto. Dan tentunya ini bisa kalian sesuaikan dengan efek atau mood yang ingin kalian tampilkan di fotonya. Kalian bisa buat lightingnya dari atas seperti ini, atau kalian juga bisa membuat lightingnya dari tengah untuk menerangkan keseluruhan wajah objek. Kalian bisa sesuaikan saja posisi lightingnya di fitur portrait terbaru di One UI 4.1 ini. Dan kalau kalian sudah selesai, kalian bisa langsung apply efeknya. Kemudian fitur baru selanjutnya ada di mode motion photos. Buat yang belum tahu, fitur motion photos ini adalah fitur yang akan merekam beberapa detik pergerakan yang kalian lakukan sebelum mengambil sebuah foto. Jadi saat kalian mengambil foto di aplikasi kamera, kemudian mengaktifkan mode motion photos di kanan atasnya ini, kalian akan melihat hasil foto seperti ini yang memiliki opsi untuk view motion photo. Dan kalian bisa melihat pergerakan yang terjadi sekitar 2 atau 3 detik sebelum fotonya diambil. Untuk fitur ini sebenarnya cukup berguna untuk melihat momen-momen yang terjadi sebelum foto diambil, tetapi akan kurang berguna saat kalian mengambil motion photos untuk scan dokumen saja. Jadi di update terbaru One UI 4.1 nanti di aplikasi galeri, nanti kadang-kadang di menu suggestion ini akan muncul motion photos yang disarankan untuk dihapus. Misalnya untuk motion photos yang kalian ambil saat scan dokumen. Nanti akan ada saran untuk mengubah motion photos menjadi foto biasa di menu suggestion ini. Untuk menunya kalian bisa langsung buka dari galeri, kemudian klik di opsi 3 titik kanan bawah ini, kemudian klik di menu suggestion. Kalau ada motion photos yang kalian punya di galeri smartphone kalian dan kemungkinan kalian tidak terlalu memerlukannya, seperti motion photo saat kalian scan dokumen tadi, nanti akan ada saran untuk convert motion photosnya menjadi still image saja atau foto biasa. Nanti kadang-kadang akan muncul sarannya di bagian suggestion ini. Kemudian fitur baru yang kelima adalah foto remaster yang lebih diimprove dari versi sebelumnya. Untuk fitur foto remaster ini memang sudah ada dari versi sebelumnya, dan kalian bisa langsung menemukan opsinya di 3 titik kanan bawah ini di aplikasi galeri, kemudian pilih remaster picture, dan fotonya akan langsung dianalisa dan diremaster menjadi lebih baik. Ini adalah foto yang kita ambil langsung dari layar monitor laptop, dan biasanya saat kita foto dari monitor akan ada glare yang terlihat seperti ini. Dan dengan fitur remastering di update terbaru One UI 4.1 ini, glare yang ada di handphone ini bisa kalian lihat sudah dihaluskan dan bahkan terlihat hilang sama sekali. Jadi ada beberapa bagian yang ditingkatkan di fitur remaster di update One UI 4.1 yang belum ada di versi sebelumnya. Kemudian fitur baru yang keenam di One UI 4.1 adalah fitur Expert RAW. Untuk fitur Expert RAW ini belum support di seluruh seri, bahkan di seri S22 series baru support di seri S22 Ultra saja. Nanti fitur Expert RAW ini juga akan support di seri Ultra lainnya seperti di seri S21 Ultra dan juga di seri foldable seperti di seri Z Fold 3 dan juga Z Fold 2. Untuk seri Note 20 Ultra dan S20 Ultra juga akan kebagian fitur Expert RAW ini di update One UI 4.1. Buat kalian yang ingin ambil foto dengan format RAW yang bisa diedit dengan lebih maksimal di Adobe Lightroom, kalian bisa download aplikasinya melalui Galaxy Store dan kalian tinggal search saja aplikasi Expert RAW. Kemudian kalian bisa langsung download aplikasinya, dan kalau handphone kalian sudah update ke One UI 4.1 dan sudah support dengan fitur ini, kalian bisa langsung buka aplikasinya dan ambil foto dengan mode Expert RAW. Untuk foto yang kalian ambil dengan mode Expert RAW ini akan bisa kalian edit dengan lebih leluasa di Adobe Lightroom. Dan untuk ukuran filenya juga jauh lebih besar dari foto yang biasa. Misalnya di foto ini saat kita foto dengan kamera biasa hanya akan memakan memori
7,49 MB dengan resolusi 3000 x 4000 pixel, dan foto dengan expert RAW yang tadi di posisi yang sama dan juga lighting dan kondisi yang sama. Fotonya akan memakan memori sebesar 44,42 MB dengan resolusi 3000 x 4000 pixel. Perbedaannya adalah saat kalian edit foto ini di Adobe Lightroom, untuk depth warna yang ada di foto yang kalian foto dengan mode expert RAW ini tentunya bisa kalian explore dengan lebih leluasa saat kalian edit fotonya. Kemudian fitur baru yang ketujuh adalah Shadow in Reflection Eraser. Fitur ini bisa langsung kalian temukan di aplikasi foto editor. Untuk masuk ke mode foto editor, kalian bisa langsung buka salah satu foto di galeri smartphone kalian. Kemudian kalian tinggal klik icon pensil untuk masuk ke mode foto editornya. Dan di mode foto editor ini kalian bisa langsung klik di 3 titik kanan bawah ini, kemudian pilih Object Eraser. Dengan mode Object Eraser ini sebelumnya kalian hanya bisa menghilangkan sebuah objek dari foto yang kalian miliki. Kalian tinggal lingkari saja objek yang ingin kalian hapus, kemudian klik tombol Erase. Dan objeknya pun akan langsung dihilangkan dari fotonya secara otomatis. Kalian juga bisa pilih objek-objek yang lain yang ada di fotonya, dan semua objeknya pun akan berusaha dihilangkan. Dan di update One UI 4.1 ini selain menghilangkan objek, kalian juga bisa menghilangkan shadow dan juga reflection yang ada di fotonya. Untuk contoh foto yang bisa kalian gunakan untuk erase shadow dan reflection, kita sudah coba beberapa foto yang sudah berhasil di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang masih belum jelas tentang fitur erase shadows dan erase reflection ini, kalian bisa cek video sebelumnya di link sudut kanan atas ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa tanya langsung di grup Telegram kita, atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.